warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Oktavianti Awinero dari S1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan melakukan perawatan prenatal. Dia alat dan bahan yang akan digunakan untuk perawatan prenatal. Yang pertama ada tensi, berikutnya ada stetoskop, yang berikutnya ada jam tangan sudah dipakai, yang berikutnya ada termometer dan pengukur tinggi badan yang sudah dimodifikasi. Ada juga timbangan tapi saya tidak punya. Yang berikutnya ada monoaular yang sudah dimodifikasi, ada handscoon, ada tisu dan kapas, ada juga bengkok. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Diana yang dinas pagi hari ini. Ibu menurut keselamatan rumah sakit bisa sebut nama Ibu dan tanggal lahir Ibu. Betul ya Ibu. Nah di sini saya akan melakukan tindakan perawatan prenatal kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, terima kasih ya Ibu. Saya siapkan alat Ibu. Dekatkan alat dengan pasien. Jangan lupa tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Cuci tangan 6 langkah. Jika sudah cuci tangan, kita pakai handscoon. Sesudah tutup sampiran, dilanjutkan untuk pemeriksaan. Nah, yang pertama itu anjurkan untuk klien buang air kecil terlebih dahulu, dan juga sebelum tidur klien sudah diukur tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk berat badan biasanya selama kehamilan bisa sampai 11,5 sampai 18 kg pertambahan berat badan, dan itu normal, dibedakan di setiap trimester. Dan juga bila si ibu ukuran tinggi badannya 145 sampai 150, dipastikan bahwa atau dicurigai panggulnya itu sempit. Yang pertama kita akan melakukan tindakan TTV terlebih dahulu. Ibu izin duduk ya. Yang pertama dilakukan adalah mengukur tensi si ibu. Kita mengukur tensi itu beberapa kali untuk memastikan tekanan darah si ibu. Si klien mengalami penurunan tensi itu dalam keadaan normal. Pengukuran suhu, jangan lupa lap ketiak terlebih dahulu ya. Permisi ya Ibu, lihat dulu. Dua bengkok, kita ukur ya Bu. Permisi. Sambil menunggu kita hitung nadi klien dengan pernapasannya menggunakan jarum jam. 1 menit. Bila klien mengalami peningkatan nadi dan pernapasan itu normal. Sudah ya, normal ya. Berikutnya kita pemeriksaan head to toe dari atas kepala sampai bawah kaki. Yang pertama kita lakukan di daerah kepala, yaitu dengan inspeksi. Lihat keadaan kepala klien dari rambutnya. Pertama kebersihannya terlebih dahulu, apakah kotor atau kusam. Kita lakukan palpasi. Ibu ada nyeri? Enggak, ya. Dan tanyakan bila ada pusing. Ibu ada pusing? Tidak ada. Berikutnya kita ke bagian daerah muka. Biasanya ibu hamil itu mengalami klosma gravidarum, yaitu adanya kehitaman di daerah dahi, pipi, hidung, bahkan ada juga yang di daerah leher. Berikutnya di daerah mata. Ibu permisi ya, lihat ke atas. Bila di bawah mata ibu atau daerah konjungtivis ibu kelihatan pucat, itu normal karena biasanya hemoglobin pada ibu hamil itu menurun. Berikutnya di daerah hidung. Sebentar ya Bu. Permisi. Angkat. Kita lihat bagaimana kebersihannya dan fungsinya. Berikutnya kita lihat di daerah telinga. Permisi. Sama kita lihat kebersihannya dan fungsinya betul atau tidak. Berikutnya kita ke daerah mulut. Berikutnya kita lihat kelembaban mulut dan kebersihannya. Ibu buka mulutnya. Kita lihat gigi yang berlubang atau ada tambalan, dan juga gusi berdarah.
Berikutnya kita ke bagian leher, permisi ya. Kita palpasi, adakah pembesaran kelenjar tiroid atau tidak? Bila ditekan sakit nggak ibu? Nah, nggak sakit. Berikutnya kita lanjutkan ke daerah payudara. Karena pasiennya malu mungkin ya, jadi dijelaskan saja. Di daerah payudara itu kita lihatnya simetris atau tidaknya. Berikutnya ke bagian areola, yaitu puting susunya. Nah, itu kita lihatnya kebersihan tidaknya juga. Berikutnya menonjol atau tidaknya. Berikutnya kita lakukan palpasi yang dari ibu jari ke telunjuk begini, kita pencet akan keluar kolostrum. Nah, itu di usia janin 20 minggu pertama. Berikutnya dipalpasi juga, ini caranya dipalpasi dengan menganjurkan klien si tangannya di belakang kepala dinaikkan begini. Contohnya untuk memeriksa payudara dipalpasi dengan cara memutar, dipijat-pijat sedikit apakah adanya benjolan atau tidak. Berikutnya kita ke daerah abdomen. Yang pertama gitu kita lakukan infeksi atau dengan melihat. Nah, yang kita lihat itu besarannya. Besarannya itu ke samping kah, ke atas ataupun ke bawah. Nah, kita juga lihat ada garis dari pusat sampai simfisis. Nah, itu disebut dengan linea alba. Berikutnya dengan auskultasi atau dengan didengar. Kita dengar itu bising ususnya si ibu. Nah, jika bising ususnya si ibu menurun, nah itu normal karena biasanya ibu hamil mengalami konstipasi. Dengan cara palpasi. Nah, palpasi itu ada 4 Leopold. Yang pertama yaitu menentukan ada apa di pundus dan berapa usia kehamilan. Yang pertama juga siapkan meteran, sudah disiapkan, bisa juga untuk kakinya sedikit ditekuk ya ibu, permisi ya. Ya. Dan kita lakukan prakteknya. Dari simfisis, di pundus itu di atas, jadi kita pijat perlahan. Bila di pundus kita pegang itu keras, melinting dan bundar berarti kepala. Dan bila kita pegang agak lembek dan juga melinting itu berarti bokong. Jika pundus itu sejajar dengan pusat berarti ukuran atau usia si bayinya itu 6 bulan. Nah, jika 3 jari di bawah pundus yaitu ukurannya atau usianya 5 bulan. 3 jari ke atas itu 7 bulan usianya. Nah, bila pertengahan pusat dengan PX itu 8 bulan. Pertengahan pusat ke simfisis itu 4 bulan. Dan 3 jari ke bawah itu bisa 2-3 bulan. Nah, bila 3 jari di bawah FX itu 9 bulan. Nah, berikutnya ke Leopold 2. Leopold kedua yaitu menentukan di mana bagian punggung dan bagian terkecil yaitu tangan dan kaki. Nah, dari gerakan Leopold yang pertama yaitu di pundus dan simfisis, kita menggunakan gerakan memutar perlahan. Nah, jika ada bagian perut yang ke dalam itu dipastikan berarti tangan dan kaki. Dan jika keras melinting itu punggung, itu dinamakan puka ya, berarti punggungnya itu ada di kanan. Yang berikutnya adalah Leopold yang ketiga yang menentukan apa sih bagian dalam dan sudah masuk atau belum. Dengan cara Leopold satunya itu ketahuan. Nah, kalau si kepalanya sudah masuk itu ya akan keras melinting dan belum bisa atau tidak bisa bergerak. Nah, jika belum masuk juga akan ketahuan si kepalanya itu akan bergerak. Nah, itu belum masuk ke bagian bawah. Jika di Leopold 3-nya sudah masuk, kita boleh melanjutkan ke Leopold 4. Jika belum, jangan dilanjutkan ke Leopold 4. Nah, Leopold 4 ini kita menentukan sejauh mana masuknya si kepala bayi dengan cara kebalikannya dari Leopold 1, yaitu dari pundus ke simfisis. Nah, bila kita pencet dan melekat seperti ini, berarti sebagian kecil, bagian bawah sudah masuk. Nah, kepap ya masuknya. Nah, bila sejajar begini berarti setengahnya yang masuk. Nah, kalau
Menjauh seperti ini berarti ini infratung. Berikutnya setelah di abdomen kita lanjut ke DJJ atau detak jantung janin dengan menggunakan alat monokular. Ini sudah dimodifikasi ya. Nah, normalnya itu frekuensinya 120 sampai 80 per menit ya. Nah, kita mendengarkannya itu 1/3 dari kepala bagian punggung. Nah, si punggungnya tuh tadi kan dibuka, jadi punggungnya tuh di sebelah kanan, kanan ibu maksudnya, dan dengarkan menggunakan monokular seperti ini. Kita dengarkan. Jika sudah didengarkan dan kita sambil pegang nadi ibu. Nah, jika seirama dengan nadi ibu, nah itu bukan detak jantung janin. Nah, bila kita dengarkan itu lebih cepat dari nadi ibu, berarti itu detak jantung janin. Berikutnya kita dilanjutkan ke daerah vagina. Nah, tadi kan si ibunya kita sudah suruh untuk BAK dan membersihkan daerah vagina. Untuk memastikan vaginanya itu bersih, kita lakukan pemeriksaan di daerah vaginanya ibu. Nah, biasanya pada ibu hamil itu ada tanda Chadwick atau keunguan. Nah, berikutnya juga kita periksa adanya kutil atau tidak. Dilanjut juga ada pemeriksaan hemoroid dengan meminta tolong kepada ibunya untuk miring ke kiri dan kita lihat adakah di daerah anus yang keluar atau tidak. Nah, berikutnya yang terakhir di daerah kaki. Nah, kita inspeksi dulu kakinya simetris atau tidak. Nah, simetris ya. Nah, pada ibu yang hamilnya sudah besar atau trimester 3 itu biasanya mengalami udem atau pembekakan di daerah kaki dan itu normal. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan human sign kepada ibu, yaitu kakinya diangkat ke arah sini. Ini agak ditekan dikit ya ibu. Nah, bila sakit kita tanya ke ibunya, ibu apakah sakit? Tidak ya, berarti bagus. Nah, sudah. Dan juga kita cek refleks patelanya seperti biasa. Ini, dan bila jari-jarinya bergerak itu normal. Dan yang terakhir kita periksa kekuatan otot. Diangkat, angkat ibu, angkat. Nah, sudah selesai pemeriksaannya ibu. Pemeriksaannya sudah selesai kepada ibu dan tidak ada keanehan, semuanya normal. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Apakah ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh iya. Sekian ya dari saya ibu. Wassalamualaikum. Bereskan alat, cuci tangan 6 langkah. Buka handphone, bereskan alat dan cuci tangan. Dan jangan lupa dokumentasikan.